Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Adapun pembahasan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang babul khaufu minasyirki, bab tentang rasa takut terhadap syirik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu atau pekan kemarin, surah An-Nisa ayat 48. Kita ulangi sebentar untuk memurojaah atau mengingat kembali yang berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dikarenakan mempersekutukan Allah itu dengan perbuatan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wa may yusyrik, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ayat 48 surah An-Nisa ini menjelaskan Allah akan mengampuni seluruh dosa kecuali dosa asyirku akbar, syirik besar. Karena perbuatan dosa besar itu merupakan iftira itsman 'azima, merupakan iftira itu perbuatan kebohongan kepada Allah. Makanya itu perbuatan itsman, dosa yang sangat besar. Dan surah An-Nisa ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok yang memahami secara salah. Kelompok yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Khawarij itu dikenal mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini pelaku dosa besar mencakup semuanya, seperti perbuatan zina, minum minuman khamar,
menyembah berhala atau yang lainnya yang termasuk dosa besar, maka diyakini oleh orang-orang Khawarij itu kekal di neraka. Karena Khawarij itu menganggap pelaku dosa besar itu langsung kafir, keluar dari Islam. Padahal ayat 48 surah An-Nisa ini menegaskan bahwa selama masih bertauhid, seorang itu tidak kafir. Jadi surah An-Nisa ini hanya khusus asyirku akbar. Tapi orang-orang Khawarij itu memahaminya secara keliru, salah. Jadi gampang mengkafirkan. Ada orang yang minum khamar, oh dia langsung dituduh kafir, keluar dari Islam. Melihat orang berzina, langsung dihukumi keluar dari Islam. Itu dengan pemahaman yang salah. Kalau Mu'tazilah, kelompok yang kedua Mu'tazilah, mereka dalam memahami suatu dosa besar, al-manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Jadi hukumnya itu ngambang, dibolehkan atau tidak, di tengah-tengah. Itu Mu'tazilah. Melihat orang berzina, dia hukumnya di tengah-tengah. Dosa besar dan dosa di tengah-tengah. Sehingga orang Mu'tazilah itu menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu bukan mukmin dan juga bukan kafir. Jadi nggak jelas hukumnya. Itu Mu'tazilah. Pemahaman yang seperti ini, dua kelompok Khawarij dan Mu'tazilah tentunya pemahamannya keliru, pemahamannya salah. Tapi pemahaman tauhid yang benar dalam surah An-Nisa ayat 48 ini, yang langsung auto kafir, langsung dihukumi kafir itu asyirku akbar, khusus hanya syirik besar. Contohnya meyakini dukun, menyembah kuburan atau yang lainnya, itu langsung dihukumi kafir, keluar dari Islam. Makanya ada bahasa kasarannya, orang yang minum minuman khamar atau memakai ganja itu lebih baik daripada pelaku dosa besar, daripada orang yang nyewu atau orang yang ngirim sesajen, meyakini dukun. Itu lebih baik pemabuk tadi, karena dia tidak iftirah, tidak berbohong kepada Allah. Adapun surah selanjutnya, surah Ibrahim ayat 35. Sebelum dilanjutkan Pak Bu, tadi surat An-Nisa tadi bantahan untuk dua kelompok. Yang pertama napa Pak? Khawarij. Yang kedua napa Bu? Mu'tazilah. Kalau Khawarij itu bagaimana menyikapi dosa besar? Langsung ngecap kafir, keluar dari Islam secara umum. Orang minuman khamar, menyembah kuburan, perbuatan zina itu langsung dihukumi kafir, keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah, kalau memberi hukum itu ya di tengah-tengah, masih ngambang. Itu Mu'tazilah. Dua kelompok ini merupakan kelompok yang pemahamannya salah dalam memahami surah An-Nisa ayat 48. Surah selanjutnya surah Ibrahim 35.
Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ja'al hadha balada amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah, negeri yang aman. Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Wajanubni, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah kepada berhala al-asnam. Asharhul ijmali, penjelasan ayat 35 surah Ibrahim. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala anna Ibrahim alaihi salam da'a lil Makkati bil amni wal istiqrari. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa untuk kota Mekah agar diberikan bil amni wal istiqrari, keamanan, ketentraman, keamanan dan ketentraman. Wadzalika li'anna al-khawf wal fawdi yamna'anin nas min adai manasikihim. Karena Nabi Ibrahim merasa takut akan terjadinya kekacauan. Dengan terjadinya kekacauan ini dapat menghalangi orang-orang dalam menjalani ibadah di Mekah. Summa arada fadalik bis su'ali akhir talabi fihi min rabbi ay ya'buduhu wa auladuhu an ibadatil asnam. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya dengan memohon kepada Allah agar dirinya dan anak keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim, dijauhkan dari menyembah berhala. Karena dulu di sekeliling Ka'bah itu banyak berhala. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta agar anak cucunya, keturunannya terhindar dari menyembah berhala. Wa dzalika lima 'alima min khatri ibadatiha wa iftitani an-nasu biha. Dan Nabi Ibrahim itu melakukan ini karena mengetahui betapa bahayanya menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah. Dan ini bisa menyesatkan manusia. Karena penyakit menyembah kepada selain Allah itu merupakan penyakit yang sangat fatal, perilaku yang sangat fatal, bisa mengeluarkan dari Islam. Nabi Ibrahim saja sangat takut kepada kaumnya, anak cucunya, karena kebanyakan itu menyembah kepada berhala. Dan surah Ibrahim ayat 35 ini bantahan kepada orang-orang yang masih menyembah kepada berhala, ngirim sesajen, percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal. Adapun pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyirkul asghar, syirik kecil. Wa an Mahmud ibni Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud bin Labid, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian yaitu syirik kecil. Apa yang dimaksud syirik kecil di sini? Ar-riya'u, riya. Akhrajahu Ahmad bisanadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini ada kalimat inna akhwafa ma akhafu alaikum. Hal yang paling ditakuti, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menimpa pada umatnya, asaddu syai'an akhafu alaikum asyirkul asghar, itu syirik kecil. Akhwafu ma akhafu, yang paling khawatir dan dikhawatirkan. Jadi itu semuanya akan terjangkit asyirkul asghar. Walaupun dia beriman, bisa tergoda dengan asyirkul asghar. Adapun yang ditekankan asyirkul asghar, yang paling ditakuti, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, ar-riya, riya. Jadi riya itu merupakan perbuatan asyirkul asghar, syirik kecil. Semuanya bisa terjangkit, bisa kena, bisa melakukan, walaupun dia termasuk orang yang beriman. Tapi ketika melakukan sholat, dia ingin dilihat orang lain, diperbagus sholatnya, terjangkit asyirkul asghar. Ini contohnya. Ar-riya huwa al-mura'atul ghair bil amalil khair kalladhi yuhsinu sholat min ajlin nas. Riya itu merupakan suatu amalan kebaikan agar dilihat orang lain. Itu yang dimaksud riya. Amal kebaikan agar dilihat orang lain. Seperti seseorang yang memperbagus sholatnya karena ingin dipuji orang lain. Ini termasuk riya. Asarhul ijmali yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis annahu yakhafu alaina. Nah, di penjelasan hadis ini, di dalam kitab yang kita rujuk, buku yang kita rujuk ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya, beliau sangat mengkhawatirkan, takut hal perbuatan asyirkul asghar menimpa kepada kita semuanya. Wa dzalika lima ittasafa bihi sallallahu alaihi wasallam min kamalil atfi wa rahmati bi ummatihi. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang dan kepedulian yang sangat besar terhadap umatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kebaikan terhadap kita semuanya. Tergantung kita yang mau berusaha enggak untuk menghindari ar-riya, asyirkul asghar. Walima arafahu min quwwatil asbab syirkul asghar. Dia juga tahu betapa kuatnya godaan syirik kecil, itu riya, pamer dalam beribadah. Dan betapa mudahnya perbuatan riya itu dilakukan oleh semua orang, hatta dia orang yang beriman. Farubbama khalidu aqaidil muslimin min haitsu la ya'maluna fayutarru bihim lida haddarahum minhu wa andarahum. Terkadang perbuatan riya itu bisa menyusup, nyelip ke dalam keyakinan, akidahnya seseorang atau amalan seseorang muslim tanpa disadari oleh dirinya.
sehingga akan merusak tatanan ibadahnya, akidahnya. Oleh karena itu Nabi SAW tujuannya menjelaskan hadis ini untuk mengingatkan dan memperingatkan agar kita semuanya waspada terhadap bahayanya riya. Karena kalau sudah riya itu akan membatalkan amalannya. Munasabatul hadis lil bab. Adapun kecocokan hadis ini dengan nilai-nilai tauhid. Haitsu dalat al hadis ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafu ala ashabihi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya. Para sahabat aja Nabi khawatir. Padahal para sahabat itu terkenal imannya sangat kuat, apalagi kita. Seorang sahabat aja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir, apalagi kita. Dari bahayanya syirik kecil yaitu riya, wasyirkul akbar dan syirik besar. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya yang imannya ini lebih lemah dari para sahabat. Nah, itu beresiko terkena perbuatan syirik kecil dan syirik besar. Makanya perlu waspada dalam melakukan suatu amalan dalam menjalani kehidupan. Hadis selanjutnya datang dalam kitab Sahihul Bukhari. Jaa fil Bukhari an Abi Wa'il Shaqiq bin Salamah an Abdullah wa huwa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kitab Sahihul Bukhari diriwayatkan dari Abu Wa'il Shaqiq bin Salamah dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah wa qultul ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kalimat dan aku menyampaikan kalimat yang lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan beribadah kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Dakhalan nar. Wa qultu ana, sedangkan aku, maksudnya aku di sini Ibnu Mas'ud, dia berkata, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia akan masuk surga. Dalam hadis ini ada kalimat an-nid atau niddan atau an-niddu wa wasabihun wa nadirun. An-nid di sini yang dimaksud sesuatu yang disetarakan atau dianggap sama dengan Allah, sekutu dalam ibadah.
baik itu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. An-nid di sini sesuatu yang disetarakan atau dianggap sama dengan Allah. Baik itu yang berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Asarhul ijmali. Adapun penjelasan hadis ini, yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya dalam hadis ini bahwasanya anna man sarafa sayyan, barang siapa yang menyembah atau mempersembahkan, menyembah atau mempersembahkan. Ada 2 poin. Ada orang yang menyembah dan mempersembahkan sesuatu yang seharusnya hanya untuk Allah kepada selain Allah. Seperti apa? Berdoa kepada makhluk, berdoa kepada kuburan, meminta, atau menyembelih untuk jin, itu tidak boleh. Atau amalan-amalan yang lainnya. Atau memiliki keyakinan tatayur, ketiban cecak, wah malam ini ketiban cecak, ada amalan sial yang akan menimpa. Keyakinan yang seperti ini tentunya keyakinan asyirku akbar, syirik besar. Walaupun cuma keyakinan, itu sudah merusak nilai-nilai tauhid pada dirinya. Wa mata musirran ala dzalik fa inna ma lahu ilan nar. Lalu mati dalam keadaan tetap melakukan hal itu tanpa bertaubat. Jadi melakukan, memiliki keyakinan yang salah dalam nilai-nilai tauhid, maka tempat kembalinya itu mana? Neraka. Auto neraka, nggak ada tawar menawar. Kalau itu perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Walaupun dia sudah melakukan ibadah haji, tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, tentunya auto neraka. Di situ ibadah hajinya sia-sia. Sholatnya 5 waktu yang aktif sia-sia. Karena dia melakukan asyirku akbar. Walaupun cuma memiliki keyakinan tatayur, itu sudah merusak nilai-nilai tauhid pada dirinya. Adapun hadis yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bin Abdullah atau Abdullah, semoga Allah meridainya, qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu Allah, meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, auto surga. Kalau dia mentauhidkan Allah, tentunya mencakup rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, dijadikan satu, gak boleh dipisah, langsung auto surga tanpa dihisab. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah,
dengan beribadah kepada selain Allah, maka dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun sholatnya aktif, 5 waktunya aktif, sering sedekah, tapi dia melakukan perbuatan kesyirikan, dakhalan nar, masuk neraka tanpa ada tawar-menawar lagi. Karena perbuatan kesyirikan itu bisa membatalkan seluruh amalan-amalan kebaikan selama di dunia. Makanya dalam hadis ini dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Asharhul Ijmali, penjelasan hadis dalam buku yang kita rujuk sebagaimana yang di slide pertama di sampulnya itu dari halaman 45. Yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya tanpa terkecuali bahwasanya hadis ini, anna man mata la yusrik ma'allah ghairahu la fi rububiyyati wala fi uluhiyyati wala fi asma'i was sifat dakhalal jannah. Penjelasan hadis ini ditekankan lagi, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, baik itu dalam amalan rububiyah. Ini mencakup pengertian tauhid. Jadi harus paham dasar tauhid, itu harus paham. Pembagian tauhid harus paham. Baik itu dalam hal rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, ibadah, maupun yang ketiga asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah, maka dia akan masuk surga, auto surga, dijamin oleh Allah. Wa in mata musyrikan billahi azza wa jalla fa inna ma alaihi ila an-nar. Sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan kesyirikan, maka tempat kembalinya itu mana? Neraka. Tentunya ini mencakup rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi harus benar-benar paham dalam pondasinya. Contohnya asma wa sifat itu tidak boleh tamtsil, menyerupakan, menanyakan Allah itu bagaimana, tangan Allah itu bagaimana, apakah tangan Allah itu sama dengan tangan kita, itu tidak boleh. Karena itu bisa merusak nilai-nilai tauhid, akan menjadikan penghambat masuk ke dalam surga. Tapi kalau akidahnya benar, oh ya, kita itu tidak boleh menanyakan tangan Allah itu seperti apa, apakah tangan Allah itu sama dengan tangan diri kita itu. Kalau itu akidahnya benar, tidak akan menanyakan seperti itu. Tapi kalau akidahnya rusak, tentunya akan menanyakan, oh tangan Allah itu sama enggak dengan tangan kita, kedudukannya sama enggak dengan makhluk. Jadi dia akan berhati-hati dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau tidak seperti itu, akan merusak nilai-nilai tauhid. Seperti pengucapan Gusti Allah, itu kan menyerupakan dengan seorang makhluk. Gusti Pangeran biasanya digunakan dengan Pangeran, Gusti Pangeran. Jadinya pengolahan kalimat itu harus pas, jangan disamakan dengan makhluk. Harus menghindari mana yang menjerumuskan terjatuhnya dalam persamaan terhadap manusia.
Munasabatul hadis lil bab. Adapun kaitan hadis yang terakhir ini yang kita pelajari pada malam hari ini, haitsu dallal hadis as-sarih ala anna kullu man mata ala syirki dakhala an-nar. Hadis yang mulia ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, menunjukkan barang siapa atau setiap orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar, menyekutukan Allah, maka dakhalan, pasti masuk neraka. Bijami anwa'i asyirk, dengan seluruh macam-macam kesyirikan. Walaupun dia hanya memiliki pemahaman tatayyur, ketiban cecak, wah ada perbuatan sial nih, ada suara ke burung apa itu? Burung hantu atau burung gagak. Nah, itu memiliki keyakinan wah ada orang yang mau meninggal. Itu tatayyur. Dengan penjelasan hadis ini itu diwajibkan nakhaf, diwajibkan kepada kita semuanya untuk benar-benar nakhafu, takut, waspada terhadap segala bentuk kesyirikan. Kita untuk waspada, jangan merasa aman. Walaupun sudah belajar tauhid, jangan merasa aman. Bisa jadi terjangkit perbuatan kesyirikan. Makanya untuk waspada, untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, materi pada malam hari ini sudah selesai. Pak, Bu, paham mboten yang sudah kita pelajari dengan materi yang ditampilkan di layar? Insya Allah paham. Sebelum ditutup, tentunya ada ujiannya terlebih dahulu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya hal yang paling ditakuti Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya itu perbuatan apa, Pak, Bu? Syirkul asghar. Yang dimaksud syirik kecil dalam hadis tadi apa? Ar-riya'u. Pertanyaan selanjutnya, dalam hadis tadi yang dalam kitab Sahihul Bukhari ada kalimat an-nid. An-nid itu yang dimaksud apa, Pak, Bu, tadi? Yang dianggap apa? Setara, sama dengan an-nid, setara dengan sesuatu yang dianggap setara dengan Allah. Itu karena perbuatan kesyirikan. Tentunya itu mencakup apa? Macam tauhid, Pak, Bu. Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ini jangan dilupakan, pondasi untuk memahami materi-materi selanjutnya, karena ini pemahaman dasar. Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Jangan kebalik-balik.
Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau penjelasannya kurang sempurna, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.